Karena reviewer kita itu orang penting, ya orang orang tahu bukan penting-penting, orang yang tahu lah materinya. Jadi sebaiknya, di dalam, paper atau proceeding yang isinya cuma 6 halaman, sebaiknya diisi dengan, apa namanya, analisa, ya. Saya bilang tension, tension itu pertentangan, saya bilang insight, ya, apa namanya, dan, hasil, ya, memberikan suatu pandangan baru, bukan hanya dengan ini maka selesai. Saya punya problem, maka saya berikan metode, maka problem itu selesai. Itu, bukan hal yang, menyenangkan buat reviewer karena kalau metode mungkin hampir semua, eee eee, proceeding atau bahkan jurnal itu sudah banyak dan tidak memberikan nilai tambah. Jadi yang memberikan nilai tambah itu adalah, diskusi, pertentangan, saya bilangnya tension ya, insight, limitation, karena nggak ada itu namanya di dunia itu solusi yang 100% gitu ya, 100% manjur itu nggak ada. Eee, Setiap kali solusi selalu ada optimasi, ada hal yang, yang dikurangi dan itu wajar di sains. Kamu pengen secure maka, kamu nggak cepet, ya oke lah, ada orang yang pengennya secure nggak cepet nggak masalah gitu ya. Jadi itu adalah hal yang wajar di dalam diskusi, jangan misalkan ini bisa secure, bisa cepat, bisa itu, kadang-kadang terlalu overclaim, eee, apa namanya, sulit dipercaya ya. Biasanya reviewer tahu kayak gitu ya. Nah, itu yang proceeding, jadi yang proceeding sebenarnya cepat ya. Tadi, saya lihat ada beberapa kayak misalkan Zaria, Nadif, dan, ini teman-teman ada Habib ya, Mas Habib, Mas, tadi saya lihat apa, Mas Ilham yang sedang S2, segera bikin proceeding ya, karena kita tidak membuat ini ya, tidak mengikuti sidang ya, tidak mengikuti sidang ya. Itu adalah pengganti sidang dan, saya tadi udah kasih sharing juga tentang proceeding, kebetulan ditawarin oleh BRIN itu BRIN yang membuat ya. Jadi kalau mau submit di sana dia acceptance-nya bisa cepat. Tapi saya nggak tahu, apakah di kelulusan itu LOA aja atau harus present, itu yang saya, nggak tahu ya. Nah silakan di-manage sendiri. Nah, kemudian untuk jurnal sama ya, teman-teman jurnal ini lebih ketat lagi. Kemarin, beberapa juga udah diskusi, eee yang saya pahami beberapa itu, kita udah diskusi di awal gitu ya, saya mau apa, kalian mau apa, rekan-rekan mau apa, kita sepakat gitu ya. Tapi pas pelaksanaannya kok bingung gitu, artinya ceritanya jadi kemana mana ya. Jadi framework-nya apa, ceritanya apa yang mau diselesaikan tuh jangan kemana mana, jangan tiba-tiba memasukkan hal baru yang membuat kalian bingung sendiri, ya. Jadi saya sudah memberikan setiap orang itu, apa namanya, persetujuan, jalannya kayak gini, fokuslah itu diselesaikan, jangan jangan menambahkan hal baru. Tapi kalau menambahkan teori, kemudian mendebatkan teori itu nggak apa-apa, tapi misalkan yang diukur, saya ada, kemarin salah satu ya, ada diukur misalkan, AI, smart contract tiba-tiba membawa, apa zero knowledge proof, membawa kriptografi kan. Jadi maksudnya, eee, jangan menyulitkan diri sendiri gitu ya. Apa misalkan, Aji kemarin juga, eee, maunya apa tapi yang ditulis apa gitu. Jadi tolong fokus ya, misalkan, eee Aji gitu ya mau membuat suatu framework, pertanyaannya apakah framework itu pakai DSR itu make sense gitu ya. Nah, ya kan DSR itu biasanya digunakan untuk membuat aplikasi, teman-teman kayak Gilbert itu pasti kan bikin DSR. Tapi teman-teman yang mainnya kayak di, theoretical apakah tetap pakai DSR? Ya bisa aja, tapi harus harus apa yang dipenuhi. Jadi following-nya itu following ke arah situ ya. Nah itu apa namanya, yang menurut saya, eee eee yang harus didiskusikan. Jadi artinya gini, selama selama ini ada beberapa japri, bertanya, teori, gini caranya gitu ya. Saya selalu membawakan ke arah, coba dipikirkan ya, coba dipikirkan. Orang kalau bertanya, saya akan tanya kembali, "Kamu maunya apa?" Ya, supaya kalian mikir gitu ya.
Jadi men-trigger kalian untuk mikir ke arah mana ini, apa namanya, risetnya. Kemudian, di dalam paper ya satu lagi tadi, ada Marsha misalkan, udah selesai dari kapan, cuman, eee, bayangkan Anda nulis, tulisan itu dibaca reviewer. Jadi buatlah seestetik mungkin, buatlah jelas, mana subsection, mana subsection, mana reference, paragraf, yang enak dibaca ya, dan tidak berulang-ulang argumennya ya. Juga, yang saya temuin adalah, reference ya, reference itu Anda ini sama juga ke teman-teman yang di proceeding. Jadi Anda itu semua mau ke jurnal internasional gitu ya, janganlah menggunakan, referensi lokal, apalagi Sinta, bukannya jelek, pakai itu kalau nggak ada internasional. Kalau itu satu-satunya pakai itu. Kalau misalkan tuh dokumen dari pemerintahan nggak ada lagi ya pakai itu. Tapi kalau misalkan dokumennya umum ya, ada di proceeding, di tulisan akademik internasional pakai yang itu ya. Dan juga, masukkanlah, jurnal ini, jurnal apa, dari tujuan ya, tujuan misalkan tujuannya jurnal, digital bisnis, nah masukkanlah satu 2 referensi dari digital bisnis biar ketahuan bahwa kamu itu cocok di sana gitu. Dan juga tentunya, paper-paper dari, lab. Itu sih yang ingin saya sampaikan, sambil saya akan mendengarkan, apa, yang ingin disampaikan teman-teman, selain progres, mungkin kesulitan, supaya lurus pemikirannya dan apa yang akan dilakukan. Oke, mungkin, siapa yang pertama? Tadi yang datang duluan siapa? Mangga, siapa ya tadi ya? Saya nggak ngelihat tadi yang pertama. Marsha, kamu sebelum kamu siapa yang datang? Kenapa, Prof? Sebelum kamu siapa yang datang? Ah, Yang di room? ah, mm, saya, Prof. Kamu nomor satu. Iya, yang datang duluan kan. Tapi yang Oh, lain dulu aja nggak apa-apa, Prof. iya ya. Eh Gary dulu deh. Gary tadi udah agak duluan tadi soalnya. Gimana, Ger? Ya, oke, Prof. Iya. Mungkin kayak yang tadi sih, Prof, yang di chat, saya masih nge-assess buat tulisannya, Prof. Cuman target saya di malam ini sih, Prof, saya bakal update ke Prof. Karena sedikit lagi udah beres. Ya, masukan saya ke kamu apa, Ger? Mungkin Waktu bisa share ke teman-teman ya. Oh ya, oke. Waktu kemarin tuh masukan dari Prof ke saya itu tentang eksplisit sih, Prof. Jadi semua yang mau diceritain itu harus secara eksplisit, terutama dari figure. Jadi apapun yang digambar di figure itu harus dijelaskan juga di eh, teksnya gitu secara eksplisit. Terus judul juga diambil dari mencakup apa yang kita bahas. Jadi pemilihan judul juga eh, dipertimbangkan agar judul dan apa yang kita bahas itu bisa nyambung, saling terhubung. Lalu yang kedua itu tentang expert. Jadi expert itu kalau untuk saya sendiri kemarin cuman ngambil dua, itu dinilai terlalu tipis karena Hmm, dari domain saya sendiri kan ada tiga, jadi hmm, minimal per domain itu ada yang mengaksesnya dari expert itu dan sekarang tadi udah nambah jadi tiga sih Prof. Terus eh, hasil dari tiga itu cenderung homogen untuk eh, jawabannya, jadi nggak hmm. terlalu jauh beda dan untuk figurnya juga udah saya perbaharui sih Prof. Jadi yang kemarin kan dinilainya terlalu simpel ya Prof, yang cuman kotak-kotak doang dan nggak ada warnanya. Nah, saya juga udah perbaharui untuk figurnya. Mungkin nanti sekalian saya update ke Prof, sekalian sama draftnya ya Prof ya. Oke, makasih, Gary. Jadi ada pembelajaran dari, Gary ya, di luar technical. Yang pertama,
yang eksplisit itu bukan hanya judul gambar, tapi kontribusi tulis eksplisit. Kontribusi kamu itu apa? Eksplisit, jangan implisit. Kemudian kalau pada saat kesimpulan akhirnya kamu balik ke ternyata kamu sudah berkontribusi, itu eksplisit. Jadi jangan asumsikan review itu akan mengerti apa yang kita ceritakan ya, harus eksplisit. Tahu ya eksplisit ya. Kemudian berhubungan dengan pihak luar yang namanya interview. Interview itu adalah suatu hal yang tidak bisa dikontrol. Anda bisa dapat orang, Anda bisa nggak dapat orang, padahal sebenarnya itu dipentingkan. Jadi saya bilang ke Gary, kalau kamu punya kalau kamu yakin bahwa ini hasilnya homogen, kamu nulis 3, 6, 9, no problem gitu loh. Ya, jadi nggak masalah gitu. Kecuali dalam pemikiran kita sendiri ini terlalu heterogen. Jadi memang saya harus cari banyak. Jadi saya nggak bisa hanya 3 gitu. Ya pasti pertanyaannya reviewer nanti kenapa cuma 3 kayak gitu. Ya jadi eh, 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 belief-nya tuh di Anda sendiri karena Anda yang melakukan risetnya ya. Kalau reviewer kan cuma bisa mengkritik. Nah, jadi masukan saya ya kalau homogen ya tulis aja banyak. Karena kamu nemu satu orang lagi kan kamu tanyain jawabannya seperti itu. Kecuali orangnya anomali ya. Nah, kamu kan kita semua kan riset nggak mau wawancara orang anomali. Kita mau wawancara orang yang ngerti. Nah, kalau jawabannya homogen, apalagi ilmu-ilmu yang established seperti sekarang DeFi, DeFi itu sudah ada common sense, sudah ada sudah ada pengerucutan keilmuan sehingga orang punya pemahaman yang sama, mana yang penting, mana yang berisiko. Karena semua orang membaca dokumen DeFi dan ngerti gitu ya. Jadi akhirnya eh, dari dokumen itu ada 10 orang, 20 orang baca ya pemikirannya akan sama juga gitu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Dari yang lain-lain juga saya harapkan yang namanya domain expert menginterview jangan sampai menunda. Saya kurang suka itu. Kalaupun 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 perlu banyak harusnya lebih awal lagi. Jangan pas sudah dikejar-kejar ternyata, "Pak saya belum." Lah itu berarti Anda manajemen waktunya kurang kurang baik gitu ya. Itu aja dari saya, Gary, dan nanti saya tunggu itu ya. Ya, Ada Prof. pertanyaan lagi nggak, Gary? Cukup, Prof. Mungkin malam ini ya, Prof. Nanti Gary chat lagi, Prof, untuk update. Ya, ya silakan. Oke, Gary sudah. Saya setelah Gary itu saya ingat siapa ya? Setelah Gary siapa, Ger? Sekitar kamu, Ger? Kalau tadi nggak salah sih waktu Gary masuk udah ada sekitar kayak Gilbert, terus Kak Ah, ah. Ilham juga sih. Iya ya, Gilbert. Habis itu Ilham. Silakan. Gilbert, ada nggak? Halo Prof, kedengeran Iya, Prof? silakan. Iya, kedengeran. Ya, kalau dari saya sih udah progresnya tadi final draftnya udah dikasih Prof. Final draft sama assess dari AI-nya itu udah dikirim. Kalau dari Gilbert sendiri kemarin itu uh, kendalanya di komposisi papernya. Kemarin itu banyak paper Gilbert tuh terlalu teknikal, padahal target jurnalnya itu governance based gitu. Jadi kebanyakan lebih ke struktur sama rebalancing aja, Prof. Itu bukan hanya itu sulit. Iya, Kan itu berarti kamu jadi itu gak gampang. Eh, Meskipun risetnya udah selesai, teman-teman memasukkan ke dalam suatu jurnal itu harus diambil sudut mana yang diambil. Itu yang saya bilang ke ke Gilbert ya. Dan itu tidak mudah. Nah, saya belum ngecek juga. Jadi kan berarti kamu mengurangi aspek teknis ya. Aspek teknisnya nggak dimasukkan ke cerita utama. Ini ada pertanyaan juga kemarin itu. Eh, tadi nanya, kapan sih kita naruh ke mana? Kapan kita ngomong teknik? Ya. Jadi saya bilang gini, anggap itu jurnal itu adalah story. Ya. Story-nya Gilbert adalah governance. Oke, governance itu tata kelola. Tata kelola itu kan berarti harus ada mekanisme yang dikelola. Ya. Mekanisme dikelola itu Gilbert sudah menyelesaikan tekniknya, caranya gimana, membangunnya gimana gitu. Tapi cara membangunnya mungkin nggak perlu.
Karena cara membangunnya, kenapa bentuknya kayak gitu, cara membangunnya mungkin ditaruh di appendix atau supplementary material. Tapi cara kerjanya seperti ini, mekanisme seperti ini. Nah, kamu harus nulis nanti di situ, teman-teman harus nulis gitu. Dasar kita membuat ini tuh ada pemikirannya, ada buktinya, ada tekniknya. Tapi di main paper, di tulisan utamanya, kami akan mendiskusikan tentang governance. Kami akan melihat pertentangan dari governance yang kita usulkan. Apa risikonya kalau governance dijalankan? Apa keuntungannya? Stakeholder siapa saja yang perlu diajak dan bagaimana mereka bisa terlibat, kan itu ya. Dan itu adalah suatu tujuannya adalah di governance. Gitu. Nah, misalkan nanti Gilbert nggak diterima dan Gilbert mau switch ke technical, ya dirombak lagi. Technicalnya masuk lagi ke paper utama. Dan memang paper itu ceritanya kayak gitu, berulang-ulang ya. Jadi yang lain biar nggak bingung, misalkan saya tadi siapa ya, Anja atau siapa tadi sore nanya, ini kapan? Ini saya udah banyak melakukan teknis nih. Mana yang harus saya ilangin? Mana yang harus? Nah, kita susah mikir. Jadi kalau misalkan kamu cerita, kalau kalian cerita story paper gitu ya, tiba-tiba nih ngomong detail gitu, kebayang nggak sih? Kalau saya ngomong gitu ya, kita ngomong garis besar, tiba-tiba ngomong detail, kan pembaca juga jadi kesasar gitu ya. Terus mau balik ke gede lagi susah, karena tadi terlalu detail. Jadi kalau terlalu detail, nanti ada bagian detail, ada bagian enggak. Nah itu salah lagi, karena kamu nggak fair. Ada bagian yang terlalu dalam, ada bagian yang tipis. Nah kalau judulnya governance, berarti yang dalam itu governance-nya. Tekniknya tipis, nggak apa-apa, karena judulnya governance. Ya, kecuali paper teknis. Ya, memang teknis ya nggak usah terlalu pikir ke governance dan aspek-aspek yang lain. Ya, gitu ya. Jadi nanti saya belum periksa ya, Gilbert ya. Ada tambahan lagi, ada pertanyaan, Gilbert? Nggak ada sih, Prof. Paling nunggu arahan lanjutan lagi, Prof. Oke, siap. Silakan Mas Ilham. Ada nggak Mas Ilham? Iya Pak, hadir Pak. Ya, ya silakan. Gimana Mas? Iya saya udah itu kan Prof kemarin ngirim apa jurnal sama bab 4 sama bab 5 ya. Sebentar, saya lihat. Apa yang dikirim? PDF-nya Prof. Oh, oh ya ya, bab 4 ya. Saya baca jurnal itu apa jurnal? Itu Prof yang Oh, ini proceeding ya? iya Proceeding ini. rencananya Prof. Oke. Sudah diakses pakai assessment semacam AI? Belum Prof. Ya, diakses dulu dong. Kalau saya baca satu-satu nggak cukup waktu saya. Nah, asesmen kamu hasilnya kayak gimana? Ditunjukin ke saya, ya, Itu gitu ya. maksudnya asesmennya gimana ya Prof? Nah, kamu pernah pakai AI nggak? AI apa ini Prof? Mas? Ya, generative AI, Gimana ChatGPT, Prof? eh, Oh iya Pak. ChatGPT, Claude, Gemini, apapun yang mengkritik paper kamu. Sudah pernah belum? Oh belum Prof. Nanti saya coba Prof. Nah, kayak gitu tuh kan saya udah ngomong dari awal, ya. I am a human, bukan mesin. Jadi saya nggak akan melihat itu detail. Oh Nanti iya siap. begitu Anda dapat masukan dari AI aja udah lolos untuk mengakses Anda, berarti gantian saya nanti ngomong masuk. Nah, kamu harus menanyakan juga apakah paper kamu deskriptif. Nah, ini kok papernya bahasa Indonesia ya? Iya ini masih apa Prof? Saya buat bahasa Indonesianya dulu nanti baru ke Inggris rencananya gitu sih Prof. Ya sulit kayak gitu. Oh So wasting time karena nanti ke bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggrisnya susah lagi. Ya, jadi ngambil jalurnya itu jalur jauh. Nah, sekarang ada AI, kalaupun ada bahasa Indonesia, apa yang... Jadi saya bilang ke teman-teman, gini, kalau nulis di AI itu caranya adalah Anda punya section, introduction,
Ada paragraf 1, 2, 3. Paragraf 1 tuh mau ngomong apa sih sebenarnya? Ya. Ngomong itu kasih tahu, saya mau ngomong ini, aspek ini dengan angka gini. Buatkan. Nah, itu artinya yang membuat AI bukan. Bukan, yang membuat Anda yang punya pola pikir kepala gitu. Nanti kalau urutan paragraf 1 Anda perintahkan AI untuk menyambungkan fakta yang Anda berikan ke AI, itu adalah karya Anda. AI membaguskan bahasanya. Jadi kalau saya nggak bisa, Prof, bahasa Indonesia dulu. Nah, itu kamu wasting time. Kita udah zaman modern nih. Nah, kayak gitu cara Prof. kerjanya. Ya, Iya Prof, siap Prof. ya jangan kan saya udah sering ngomong di grup ini. Jadi kita harus smart lah, jangan dengan cara-cara jadul gitu ya. Oke? Iya Prof. Iya Prof. Siap Prof. Oke. Mungkin itu aja sih Prof. Oke, ya, Nanti. siap. Ditunggu nanti hasilnya. Ya Jadi Prof. satu lagi, kalau ini proceeding, kamu mau kemana proceedingnya, submitnya? Kamu harus nyari conference juga, ya. Iya Prof. Ya. Nah, pertanyaannya jadi nyari conference, mengkritik kerjaannya sendiri, kemudian membuat ini menjadi 6 halaman, mengambil referensi yang sesuai, mengvalidasi story-nya, ya. Jadi itu. Jadi kalau itu semua sudah dilakukan, kembali ke saya, gitu, Oh, oke Prof. Siap Prof. ya. Iya Oke. Prof. Nah, oke, sip. Ya, Next-nya siapa? terima Ya, sama-sama. kasih Prof. eh eh ini, Silvi, coba Silvi. Ada nggak Silvi? Ya, selamat malam, Prof. Kamu saya japri nggak dijawab. Gimana kamu? Iya ya, Prof. Nah, itu kan sebenarnya udah dikerjakan lama, terus saya kasih masukan hilang. Ya, itu kan Oh iya, saya, Prof. nah iya gimana? Maksudnya ini mau cepat atau enggak? Iya, Prof. Jadi ke terakhir itu kan saya sempat ngirim draft 1 sampai bab 4 ke Prof. Terus ada di access sama Prof yang review banyak itu kan, Prof. Nah, itu udah saya kerjain sih, Prof. Sebenarnya beberapa major revision sama minor revision. Cuman untuk major Mm-mm. revision ini sebenarnya saya harus cek lagi sih apakah yang saya kerjain itu udah benar-benar ke access sama review dari Prof. Nah, gitu. Terus sekaligus saya juga melengkapi bab 5 sama 6, Prof. Jadi biar bisa di-assess secara keseluruhan. Jadi nanti kalau misalnya saya udah benar-benar yakin sama apa yang saya kerjain, saya kirimkan lagi ke Prof draft-nya. Nah, kamu berbicara seperti kamu tidak ada masalah gitu. Beneran Sebenarnya kamu ada nggak ada loh, masalah? Prof. Nah, kalau ada masalah diomongin, bukan masalah baik-baiknya saja. What is the problem? Iya, sebenarnya kalau untuk saat ini sih, untuk masalah yang besarnya sebelumnya masih bisa dipecahkan. Cuman kalau untuk jurnal tujuan saya itu kan maksimal di 10.000 kata, Prof. Sedangkan kalau untuk Nah, draft saya ini masih banyak banget karena terlalu detail gitu kan, Prof. Terus kemarin ASES juga ada beberapa yang review dari Prof itu kayak mengatakan paragrafnya udah terlalu padat gitu. Nah, terus nah, saya sebentar, saya stop dulu sini. ya, Barusan Prof. saya ngomong tentang ini kan, barusan banget ya. Eh, Bagaimana detail itu dikeluarin dari cerita, ngerti nggak? Halo, Silvi, Iya, Prof. masih ada nggak? Masih ada. Paham nggak maksud saya? Atau Maksudnya belum gimana? nggak? Belum Jadi, dapat, Prof, lagi memproses. cerita banyak itu karena kamu terlalu deskriptif. Coba teman-teman semua bayangin. Kalau kamu mendongeng, kalau kamu cerita step by step, itu deskriptif namanya. Itu value-nya paling rendah. Ya. Kalau kamu menceritakan problem, ceritakanlah secara singkat. Problemnya apa? Ya. Fenomena itu nggak usah banyak-banyak. Fenomena itu kata kuncinya apa? Nggak perlu mendetail. Kata kuncinya apa? Efek besarnya apa? Apa konflik yang muncul? Ada fenomena, ada masalah apa yang pingin? Saya lupa cerita kamu apa. Greenwashing atau apa? Saya lupa ya. Nah, Iya, tapi Prof. kan itu kan kamu nggak perlu cerita detail itu. Everyone knows about it. Kamu tinggal tunjukkan mana resikonya seperti apa. Kan gitu. Itu namanya sedikit cerita tentang fenomena, sedikit cerita tentang konflik,
kemudian sedikit cerita bagaimana kamu plan menyelesaikannya. Kan itu sedikit. Baru theoretical. Theoretical kamu perlu nggak nyeritain isi buku detail banget itu. Kamu literatur review-nya berapa halaman? Berapa banyak? Bentar, Prof. Satu. Isinya apa literatur review? Apa definisi atau apa? Ada sekitar 5 halaman, Prof. Cuma kalau literatur review itu yang theoretical itu cuma di satu bagian. Nah, sisanya itu kayak penelitian-penelitian yang ngebahas di topik ini, Prof. Dan kemarin tuh yang review dari Prof itu ada kayak, ini kan sebenarnya udah saya cantumin nih kayak paper lain itu ngebahas apa dan paper saya ngebahasnya apa. Cuman di review yang kemarin itu sempet di-mention kalau itu tuh kayak kurang positioning. Terus saya juga akhirnya nambahin lagi kayak positioning reviewnya itu Ya, di mana. sebentar. Kurang positioning itu maybe too much information. Positioning itu adalah meletakkan. Jadi misalnya gini, kamu punya 10 literatur atau 20 literatur. Kamu nyebutin satu-satu, kamu absen satu-satu itu 20. Kamu nggak positioning itu. Kalau positioning itu, kamu cukup ngambil misalkan 5. Si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C sampai D ngomong ini. Mungkin ada paper lain yang mirip A, ada paper lain mirip B. Ya nggak apa-apa, si A dan nom X topik 1, B dan Y topik 2. Positioning kamu nunjukin yang lain itu begini, saya begini. Jadi nggak perlu banyak. Jadi problemnya menyelesaikan positioning itu adalah secara eksplisit menempatkan riset kamu di mana, bukan berarti harus menambah referensi, halamannya makin meledak lagi. Ingat ya, kalau nambah cerita, nambah referensi, bukan berarti nambah referensi itu jelek. Kamu itu mengorbankan analitik. Nah, kenapa jurnal-jurnal itu minta 8.000, minta 10.000? Karena mereka itu mau kamu itu large part-nya itu ada di analitik, bukan di deskriptif. Ya, jadi bab 1 pendek, bab 2 sedikit lebih panjang, ya. Bab 3 metodologi sangat singkat, detailnya bisa di appendix. Bab 4 hasil dan tension yang panjang bab 4 itu. Bab 4, bab 5, bab 6 itu panjang. Sekarang saya nanya, kamu panjangnya bab berapa? Kalau saya sih paling panjang malah di bab 3 ya, Prof ya. Soalnya kayak Nah, udah dimasukin ke appendix juga, tapi kalau Emerald itu dia appendixnya masuk ke hitungan 10.000 itu, Prof. ya berarti Emerald nggak cocok buat kamu. Ya kan gitu Kemarin ceritanya. CFP kan, Prof. Ya, maksud Kemarin saya, masuk. iya, yang ngerti. Berarti kamu harus membuat pengorbanan. Ya itu gimana kamu bisa diskusi sama AI. Itu Iya, kamu nggak bisa sendiri. Kenapa? Terlalu kompleks buat kepala kamu mikirin itu. AI itu pembantu kamu. Gitu. Posisikanlah dia bantuin kamu untuk memfilter mana yang apa, yang prioritas, mana yang nggak terlalu prioritas. Karena saya sendiri tuh sering ngalamin. Saya sendiri salah dalam hati, dalam preference saya tuh pengen tabel A, tabel B itu masuk. Karena, wah ini detail penting ini. Ini sering terjadi. AI tiba-tiba bilang, A dan B itu sudah bisa di-cover dengan C. Kok bisa? Lalu dia menjelaskan. Kamu tinggal nambah satu kalimat itu udah cover gitu. Saya nggak kepikiran dan saya nggak apa? Saya tuh nggak mikir sebelumnya. Bahkan saya tuh nggak mikir sebelumnya gitu. Itu aja AI lebih canggih melihat kompleksitas dari apa yang saya presentkan ya. Dan tinggal kita, oh iya betul, kayak gitu. Gitu kan? Oke, siap, Prof. Nah, jadi kalau kamu udah pakai AI, nggak perlu selama ini. Makanya saya bingung kamu lama. Ya, jadi kamu berikan tuh metodologi kamu. Semua berikan. Saya punya berapa halaman, kamu metodologi berapa halaman? Banyak ya, Prof. Lebih dari 5 halaman sih, Prof. Nah, iya, let's say 7 atau 8 halaman. Saya punya Iya. 8 halaman. Saya mau masuk ke Emerald. Saya punya Oh, iya. batasan. Kan gitu nanyanya. Terus kalau ini dihilangin apa reasoningnya? Kan gitu. Nah, sekarang tinggal kamu percaya nggak sama dia gitu. Kalau kamu nggak percaya, challenge dia. Saya juga nggak selalu percaya sama AI.
kadang-kadang saya pakai AI yang kadang-kadang ChatGPT itu ngawur gitu ya. Saya suka pakai Gemini atau pakai Claude yang memang lebih make sense kadang-kadang. Tapi mungkin di kasus kamu ChatGPT juga nggak masalah. Gitu ya. Oke, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Kapan tuh selesainya? Eh, harusnya minggu ini udah selesai sih, Prof. Karena tinggal cek lagi aja apa yang udah ditulis. Kalau untuk draft keseluruhannya sebenarnya udah ada, Prof. Oke, ditunggu ya. Siap, terima kasih, Prof. Oke. Ya, Marsha, silakan Marsha. Marsha ada nggak? Ada Prof. Hadir. Ya, silakan. Jadi gimana masukan saya terakhir? Make sense nggak? Iya, sebentar Prof, maaf. Oke, jadi untuk masukan yang terakhir tadi itu ada beberapa revisi ya Prof, yang perlu saya revisi dulu gitu. Yang pertama itu di figur 1 metodologi, itu Prof kan komen bahwa font teksnya itu besar, terus font di dalam figurnya itu kecil gitu. Terus sama masih membingungkan mana panah, mana kotak gitu. Nah, untuk visualisasinya itu sudah saya perbaiki sih Prof. Tapi nanti saya coba lihat-lihat lagi jurnal-jurnal Prof yang metodologi itu bagusnya itu gambarnya seperti Saya tunjukin ya, Oke. sebentar ya. Ini kemarin ada paper yang saya buat gambarnya lewat AI, karena ternyata saya bikin manual masih kalah bagus dibandingkan AI. Jadi, oh sorry, bukan yang ini. Ini kelihatan kan dokumen saya? Kelihatan Prof. Ya, ini ya. Oke. Bukan yang ini. Ini saya bikin manual dan ini no problem karena kamu lihat sendiri ya, ini font. Sepadan gitu kan. Ukurannya Jadi ya Prof. enak dibacanya gitu. Nah, Ukuran fontnya kan ya Prof. Ya iya. Terus ini yang saya buat lewat AI ya. Oke. Yang manual itu ya bagus juga, cuman nggak clear mana pemisahan kayak gini nih. Ya screening segala macam ini buat AI ini ya. Iya. Terus lihat tuh tabel, bagaimana tabel ya. Kalaupun lebih kecil ya nggak apa-apa, lebih kecil tapi nggak terlalu kontras lah ya. Ada gambar lagi nggak? Misalkan gambar begini ya, clear gitu, bacanya enak, dan ini memang sudah review tingkat udah akhir gitu. Jadi Marsha dan yang lain-lain juga tolong empati lah ya. Saya bilang empati itu nulis itu bukan sekedar beres, tapi nulis itu memperkirakan yang baca itu ngerti nggak. Jangan selalu dipikirkan bahwa apa yang kamu ngerti orang akan ngerti gitu ya. Nah itu dia. Ya. Oke Prof. Terus selanjutnya ya Prof ya. Ya, silakan. Yang kedua itu gambar hasil bertopik. Itu resolusinya kurang tinggi, resolusi gambarnya kata Prof. Sama ini, kalau misalkan di label figur di bawah itu udah ada keterangannya, itu di atas emangnya perlu? Kan itu kan akan menyebabkan redundansi kan Prof. Nah, Iya. Nah, itu better di atasnya, judul di atas itu nggak perlu, tapi di figur, label di figur, misalkan figur 2.1 itu figur 2 itu dicantumkan gitu, tapi nama figurnya itu harus dapat menjelaskan isi gambar tersebut gitu. Betul kan, Prof? Iya, itu Ya, kata-kata kayak gitu. saya itu. Iya, Kamu nggak betul. usah memperjelaskan lagi. Oh iya. Ya maksudnya, Aku takut salah ya pengertian. bahasa saya kan cukup clear. Jadi apa namanya, ini cukup clear karena cara spesifik ya. Yang misalkan yang agak abstrak tuh buat papermu lebih banyak analitik daripada deskriptif. Nah, itu kamu pusing kalau kayak gitu. Ya nggak? Kalau yang tadi kan cukup Iya, clear Prof. ya. Ya. Ada lagi Sama, nggak yang ada lagi nggak? Karena saya nggak melihat semua. ada sama itu tabel. Kan tabel awalnya itu saya tulisan sama jarak gambar tabelnya itu kayak nempel gitu kan, Prof. Nah, itu tuh perlu dikasih jarak, jadi pakai spasi gitu. Jadi tulisan sama Ya. tabelnya.
biar lebih rapi lah, lebih enak juga kan. Karena memang kalau yang sebelumnya saya salah kayak gitu. Bukan saya bukan nanyain kamu salah. Oh, Saya pengen kenapa harus diingetin dulu gitu. That's the iya, question. Prof. Dan itu buat yang lain-lain juga. Jadi pada saat membuat itu kan pasti kita fokus ke tulisan ya. Pasti kamu fokus tulisan. Yang penting tulisannya jelas gitu. Tapi ternyata nggak beres di situ loh. Nggak beres di situ. Layout dan lain sebagainya itu penting juga kita pahami gitu. Gitu ya. Nah, sekarang saya minta Marsha, itu kan selama ini saya yang ngasih tahu itu Marsha, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu banyak this, kan kayak gitu ya. Saya pengen kamu mikirin sendiri gitu, bisa nggak ya? Yang tidak saya tegurkan. Ngerti nggak mas saya? Iya, Prof. Jadi Nah, harus koreksi sendiri, pikirkan apa iya, yang udah Prof sampaikan sebelumnya itu apa aja yang perlu diperhatikan. Jangan sampai iya, kelewat. ya itu, ya, gitu ya. Oke, Prof. Makasih, Prof. Oke, oke. Nah, selanjutnya siapa nih yang mau duluan? Saya agak lupa setelah Marsha. Silakan. Kalau nggak ada saya tunjuk aja. Anja gimana Anja? Silakan. Oh iya, Prof. Untuk sekarang sih saya rencananya mau memperbaiki yang struktur penulisan papernya Prof biar nggak terlalu jomplang ke teknisnya sih Prof. Sama mau nyesuaiin juga biar problemnya itu lebih diangkat, terus story-nya juga lebih jelas gitu Prof. Sama memperbaiki yang yang kecil-kecil itu yang tabel, terus figur gitu-gitu Prof. Ya, ada lagi nggak yang itu aja atau ada lagi? Untuk sekarang masih itu sih Prof. Oke. Kira-kira berapa lama itu? Targetnya minggu inilah, Prof. Kalau nggak, nanti rencananya paling lama Senin saya kirim draftnya ke Prof. Nah, saya mau nanya, Anja itu pakai AI nggak? Pakai apa, Prof? AI, Pakai, Prof. buat apa? Untuk ini sih, Prof, kayak ngecek-ngecek itu kurangnya apa gitu. Terus kira-kira penjelasannya udah cukup apa belum gitu, Prof. Nah, ya, ya saya kan kaget tuh lihat abstrak kamu. Kok Oh, aneh banget abstrak ada angka. Saya baru pertama kali melihat tuh. Itu pemikiran kamu sendiri atau AI-nya ngawur? itu kan sebenarnya sebelumnya itu nggak ada, Prof. Nah, terus AI itu nyaranin, jadi saya Nah, ikutin, Prof. ya, jadi Ternyata itu emang nggak ada. AI. Jadi bener-bener. Jadi mungkin salah prompt. Makanya kamu harus baca prompt engineering itu. Kemungkinan kamu salah prompt. Ya, jadi begini. Kalau kita nulis di AI itu kan kita itu saya siapa? Saya Anja itu adalah sedang menulis publikasi, ya. Konteksnya kamu mau bikin publikasi jurnal apa Q1, Q2, tentunya nggak bisa disamain kamu nulis cerpen. Q1 Q2 pilihan hurufnya harus hurufnya pilihan kata-katanya harus bagus. Kemudian itu konteks, itu role konteks ya. Kemudian apa lagi ya? Role konteks, satu lagi lupa saya. Yang terakhir constraint-nya. Constraint itu kayak tadi Silvi punya constraint. Saya punya constraint 10.000 kata. Kamu punya constraint adalah kamu selain kata, mungkin constraint kamu ini adalah jurnal yang tingkat persaingannya berat. Jadi harus meminta dia hati-hati memilih kata dan berstrategi untuk menampilkan representasi akademik gitu ya. Karena AI kalau kita tanya tanpa kita kasih konteks, dia itu akan ngawur. Dia itu akan ngawur. Dia akan
jadi kan ada itu AI itu kalau dikasih tahu spesifik dia jago. Tapi kalau kita kasih tahu, buatkan saya paper, ngawur itu. Ya, jadi itu harus sebentar. Saya itu sebentar ya. Saya Ya, Prof. sekalian ngasih tahu yang lain nih. Saya di mana ya? Nah, saya mau buka ini Gamma ini. Waktu saya bikin gamanya ini Gamma ya. Ini ya. Ini harus diingat ini. Kelihatan ya? Ininya. Ya, Prof, kelihatan. Ini kan namanya apa? Ini. Role, konteks, goal. Role-nya kamu adalah peneliti, ya. Konteksnya kamu akan submit. Tujuannya adalah membuat tulisan ilmiah konteksnya kamu bukan kamu submit, konteksnya kamu merepresentasikan hasil riset kamu. Kamu punya riset tuh, kamu tunjukin. Saya mau punya riset, kamu pakai text mining dengan konteks sustainability. Saya mau jual ini, saya mau menceritakan ini. Tujuannya adalah Q1, Q2. Berarti dia akan constraint-nya apa? Persaingan berat, ya. Jadi harus kompetitif. Nah, kayak gitu. Ya, itu at least tone-nya akan beda dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Ya, paham, Prof. Oke. Kasih, Prof. Ya, oke. Sorry, yang lain ada pertanyaan nggak tentang pakai AI? Saya nggak nanya satu-satu loh. Ada question nggak bagaimana how use AI? Tadi sepertinya ada beberapa yang belum paham. Silakan kalau ada yang pengen bertanya. Pak cukup jelas? Nah, kalau udah cukup jelas, harapan saya membuat papernya nggak akan lama. Ya, seminggu udah beres itu. Kalau kalian ngerti caranya, ya. Kalau nggak ngerti, ditanyakan, gitu ya. Karena beberapa ngasih ke saya cek sama AI kok masih dikritik sama AI ini. Maksudnya ada pujian, ada kritikan gitu. Berarti pas membuatnya, pas memberikan ke saya, nggak di-challenge itu pakai AI-nya, gitu. Ya. Jadi kita bermain alat gitu. Oke, Anja udah. Aji, silakan Ji. Oke, baik Pak. Kalau kemarin kan saya sudah kirim draftnya dan ini ya terkait fokus risetnya ya sedikit ini berbelok. Jadi harusnya kan saya di pure konseptual ya dengan ya istilahnya menjelaskan dan juga mempraktekkan gitu kalau modelnya seperti apa dan mungkin karena saya baca referensi yang lain gitu teman-teman jadi ikut ke bawah terkait validasinya gitu. Jadi itu sih Pak kurang lebih. Nah sekarang saya lagi Enggak, sebenarnya kalau validasi itu nggak masalah. Validasi itu selalu penting. Problem saya kan kamu punya ada 3 kalau nggak salah ya. Begitu saya buka itu ada 3. Kamu mau buat apa dalam satu paper. Betul oh nggak itu? iya betul fokusnya terlalu Iya, banyak. Iya. iya bukan validasi. Validasi is always important. Case study is always important untuk proving what you claim. But apa yang akan kamu klaim itu yang saya belum jelas. Kamu membuat apa? Apakah namanya dan apakah kamu sudah cek bahwa yang kamu buat itu benar itu namanya dan benar itu cara buatnya gitu loh maksud saya. Iya Pak. Nah, gimana jadinya? Ya kalau saya kan buat yang pertama modelnya sendiri gitu. Dari modelnya tuh ya diambil dari eh, model yang udah ada di Sinta sana. Ini tuh eh, emang caranya saya lihat dari beberapa paper gitu juga. Jadi ambil beberapa model terus istilah di generalisasi gitu. Poin-poin apa aja yang penting. Nah itu sebagai Sorry. ya Saya kan kamu fokus ke cara ya. Tapi sebenarnya ya fokus pertama itu bukan cara. Pertanyaan, kamu mau bikin apa? bikin ini Pak model untuk agentic AI, model change Jadi kan management. gini, ya apa questionnya pertama? How atau what atau how Eh, atau how what?
mungkin How? how agentic AI bisa diaplikasikan di change management. Kalau how itu cara. Hmm. Kalau what itu adalah apa namanya, apa yang ditampilkan. Framework what. How itu adalah artinya to achieve, ya. To achieve itu how, ya. Jadi biasanya how itu berkaitan dengan case study, berkaitan dengan kamu demonstrasikan, itu how, ya. Jadi kamu kan what, ya, what apa namanya, what itu kan bukan apa ya, bagaimana, ya, bagaimana apa namanya, change management dan AI. Kata-katanya saya belum nemu, kamu kata-katanya apa? Antara AI dan change management itu kata sambungnya apa? Ya ini sustain. Jadi agentic AI gimana sustain transformasi gitu melalui yang model change management. Kan jadi ada banyak kata dong. Sustain itu oke. Ada transformasi. Why we need transformasi? Terus ada change management. Ada 4 kata loh. Ada AI, ada sustain, ada transformasi, ada change management. Bagaimana kamu menstrukturkan 4 kalimat ini? 4 kata ini. Ya, jadi yang yang dibuat adalah change management model yang diaplikasikan dengan AI, di feed agentic AI untuk membantu transformasinya biar lebih sustain gitu, Pak. Karena agentic AI kan bisa continuous ininya. Jadi gini, membuat itu kan motivasi kan, di depan motivasi. Ya, jadi kamu gimana? Saya masih bingung ya. Karena saya nggak ngerti ya. Transform dengan change management itu bedanya apa sih gitu? Oke, kalau transform itu bisa dibilang yang lebih besarnya gitu Pak. Jadi transformasi organisasi misalnya mau overhaul gitu, jadi lebih, ya bisa bilang payung besarnya. Kemudian change management itu gimana cara mencapai transformasinya. Ya, maksud saya, do you need to use both? Ini loh. Jadi kamu kayak gitu tuh diskusi. Kamu udah diskusi belum? Harus ada kata transform, ada kata change management. Jadi gini, motivasinya kan kamu mau digital bisnis atau bisnis itu menjadi sustain kan? Bisnis sustain. Berarti bisnis should transform, ya kan? Transformnya kamu argumennya change management. Nah, kan jadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah gini nanti apakah transform itu harus change management gitu? Atau kenapa nggak bisnisnya harus sustain? Kalau mau sustain ya kita change aja gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh muncul di saya karena apa? Karena saya nggak pernah mendapatkan yang firm dari kamu. Karena sepertinya kamu ragu, menyatakan harus ini, harus itu gitu deh. Ngerti nggak maksud saya kenapa saya harus bertanya terus gitu? Ya, tapi ini tuh berarti maksudnya nanti kalau misalnya apa istilahnya si kalimatnya berarti secara eksplisit ya kayak tadi Gary sampaikan di papernya, si kontribusi dan apa tadi si hubungannya gini antara tadi sustainable transformation, change Ya, management dan bukan gitu. Itu yang di kepala kita kan. Jadi kita mikirnya begini nih. Saya back to basic ya. Jadi kamu udah isi kepala nih. Kamu mau lewat 4 tadi. Nah, lewat 4 itu kan pertanyaan awal itu kan kenapa 4 itu? Kamu harus firm. Kenapa harus change management untuk transform? Bisa nggak lewat inovasi? Misalkan gitu ya. Nah, itu firm, argumen bisa dari teori dan sebagainya. Setelah kamu firm,
baru kamu bikin riset apa kan pertama ada motivasi nih, motivasi terus kamu pola pikir yang 4 tadi. Setelah pola pikir kan kamu membuat riset question. Riset question bagaimana, what. Nah, eh, apa pas saat what itu, pas riset question itu, orang itu sudah nggak bertanya-tanya lagi tentang oh ya memang harus 4 ini gitu. Gitu loh, Aji. Oke. Jadi strukturin dari tadi ya, motivasi sampai dengan what-nya. Nah, terus pertanyaan saya tuh begini lagi. Apakah 4 itu udah kamu uji? Apakah kamu yakin 4 itu kamu lihat sepintas, apakah nggak ada alternatif dari 4 itu? Nah, kalau ada alternatif dari 4 itu lebih bagus lagi. Ada cara lain lewat ini, tapi saya ngambil ini, alasannya ini gitu loh. Itu namanya tension. Nah, tension itu yang sangat dihargai di dalam jurnal. Bukan saya nemu ini, saya mau ini, saya perjuangkan ini, bukan. Oke, Gitu. baik Pak. Mungkin kalau di saya itu contohnya misalnya kenapa agentic AI gitu, kenapa nggak generative AI saja? Karena di agentic AI kan bisa execute gitu, secara apa Oh mungkin ya, ya enggak. otonomous ya. Ya, itu kan technical. Ya, Saya sih kamu mau generatif, mau agentic, saya nggak masalah itu. Problemnya kan bukan di situ. Problemnya adalah reset question di depan kan kamu bikin model. AI itu kan objek, ya. AI itu yang akan kita implementasikan, tapi yang kita tawarkan kan bukan AI-nya. Yang kita tawarkan adalah eh, struktur berpikir, bagaimana change management, bagaimana apapun itu, bagaimana transformation, bagaimana bisnis bisa dibantu oleh AI. Nah, itu kan frame itu yang kamu jual, yang kamu bilang model itu loh. Ya, iya. kamu namanya framework atau model. Kenapa kamu ngomong model, kenapa nggak framework? Itu kamu harus bisa menjawab juga nanti. Itu pertanyaan nanti. Nah, baru yang kedua pertanyaan how. Itu. How itu proving-nya. Gitu. Apakah kamu Oke. seperti itu? Ya mungkin tadi belum apa ya, belum secara eksplisit dan belum juga tadi distrukturin dari si motivasi ke what kemudian ke how-nya. Ya, ya tapi kan ini ya, Ji ya, kamu udah lama Ji. Jangan muting pusing-pusing di situ ya. Ya kamu harus bisa ini ya. Kamu topiknya AI, kamu ada AI, kamu harus menjual gitu loh, menjual ke saya. Jadi kalau menjual ke saya itu artinya setiap kali saya challenge, eh, kamu punya argumen, tuh ya. Eh, begini Pak, begini Pak, begini Pak. Saya udah melihat, saya udah membandingkan. Dan ini tensionnya di sini Pak gitu. Kayak gitu aja. Oke, siap. Oke, Ada baik pertanyaan Prof. nggak, Ci? Ada pertanyaan nggak, Ci? Eh, nah, oke mungkin di saya coba ini dulu clearkan dulu ya tadi untuk si alurnya. Tapi berarti mau konfirmasi lagi Pak, berarti mas saya bukan divalidasi ya tadi di apa penyampaiannya dan juga strukturnya. Iya, pola berpikirnya kalau menurut saya sih. Oke, Pola siap. berpikirnya. Iya. Oke, Karena siap baik karena Pak. di antara teman-teman tuh kamu paling susah, Ci. Kamu tuh paling abstrak. Jadi kalau paling abstrak itu, kamu nggak bisa ngomongnya terlalu membumi. Kamu harus jagoan abstrak. Karena kamu milihnya abstrak tuh, Ci. Ya, Coba coba nanya ke orang tua kamu atau nanya ke Pak Dodi. Yang namanya manajemen strategi itu abstrak. Dan kamu nggak boleh kebawa sama teman-teman yang terlalu membumi. oke Nanti siap. hasilnya kayak kamu gitu, bingung. Iya, iya. Mikirnya abstrak-abstrak terus, abstrak, dikuatin abstraknya. Gitu. Oke, Ya, siap baik Pak. Terima kasih. oke. Ya, nextnya siapa nih? Silakan. Nadif. Iya Pak, untuk saya progresnya sekarang masih merevisi yang kemarin itu Pak yang masih terlalu deskriptif. Nah, Rencananya besok saya kasih ke Bapak. ya, Nadif, kamu mau nulis jurnal atau enggak itu? Nulis jurnal Pak, cuma saya selesaiin yang prosedurnya dulu sebagai syarat untuk lulusnya.
Karena kamu kalau jurnalnya bareng sama Devina bisa nggak? Atau beda? Ah, lebih beda di objeknya aja sih Pak. Oh iya ya. Ya oke. Oke. Terus kamu kemana? Submit ya. Kemungkinan ke IAICT Pak, soalnya kemarin itu extend jadi 15 April, pengumumannya itu di 30 April Pak. Nah, saya mau nanya, kalau kalau lulus S2 itu harus present atau cukup LOA? Kalau untuk syarat pengganti tesisnya itu LOA udah cukup Pak, cuma buat yudisiumnya itu butuh sertifikat presenternya. Kamu kalau mau sekarang kamu lulusnya kapan? Saya rencana itu ngincar Agustus sih Pak, lulus di yudisiumnya Agustus. Oh, berarti yang saya bilang tadi ICC apa IC3 apa tadi yang saya share itu nggak bisa ya karena dia pelaksananya September ya itu ya berarti ya. Gitu ya. Iya Pak. Cuma nanti saya Oh, coba tanyakan ke admin dulu kalau misalkan ada ya kepastian jadwalnya aku akan. karena dia terimanya cukup 7 hari dari sekarang kalau kamu submit. Cuman masalahnya kan saya nanya kalau memang lulusnya butuh present ya nggak bisa kan dia September kan. Itu kan. Ya Prof, nanti dicoba ditanyakan dulu. Oke, sip. Ya. Eh, Mas Titus gimana nih kabarnya? Tiba-tiba ada. Gimana? Ada nggak Mas Titus? Halo? Oh, nggak ada ya. Masih sibuk kali ya. Zaria gimana Zaria? Iya Pak, saya masih revisi dari notes AI yang Mm-mm. diberi Pak Andri kemarin. Apa itu? Ada 5 poin sih Pak yang penting untuk direvisi. Itu Kamu apa ya? contribution claim-nya itu Pak, Kamu apa? tokenize gold and bonds as collateral in DeFi. Hmm. Kamu bikin paper juga ya? Halo? Iya Zaria? Pak. Ya. Kamu submit Halo kemana? Pak. Ya, kamu submit kemana? Iya. Submit kemana Sama Kak, itunya? kayak Kanadif yang ICT. Ya, ICT ya. Oke, sip. Oke ya. Ada pertanyaan nggak, Zaria? Halo? Putus ya? Zaria putus ya? Oke. Berarti terputus. eh Edward, gimana Edward? Ada nggak Hadir Edward? Pak. Ya, gimana Edward? Eh, Sebelumnya Pak, izin konfirmasi lagi Pak untuk Mm-mm. kendala dari riset aku sendiri. Mm-mm. Sebelumnya kendalanya di penulisan sih Pak, cukup memakan waktu lama Pak. Soalnya Nah, kok bisa? Aneh. karena eh, kendala dari aku sendiri sih Pak, lumayan Apa apa pelan gitu kendalanya? nulisnya Pak. Loh, lah kamu nulis sendiri atau kamu nulis ada asisten? Ada pakai AI juga sih Pak sebenarnya. Tapi Gimana cara kamu kerja sama AI-nya? kalau dari eh, kurang lebih sama seperti yang Bapak ceritakan tadi, eh, Mm-mm. aku membagi kalau mau nulis drafting itu per per bab dibagi jadi beberapa poin-poin utama. Contohnya kalau di introduction, kan aku pertama bagi di paragraf satunya konteks lokal, Mm-mm. poinnya Mm-mm. konteks lokal. Nah itu aku masukin ke AI, buatkan penjelasan konteks lokal untuk paragraf ini. Nah terus dijabarin, tapi Tar dulu. Terus gimana gimana gimana? Gimana uh, tadi? Kamu meminta apa? Meminta apa aku tadi? Heeh. meminta AI untuk membuat drafting paragraf poin konteks konteks globalnya Pak. Jadi aku minta buatkan Pak bukan satu graf, bahkan paragraf yang menjelaskan tentang konteks global. Nah, tapi Nah, sebelumnya mm-mm. untuk informasinya, eh, aku sudah menyisipkan file paper aku yang lama Pak. Jadi
minta dikembangin lagi gitu Pak untuk paper jurnalnya. Itu salah. Oh, salah ya. Salah itu. Jadi yang mikir kamu paragraf pertama, tuliskan buat. Jadi AI bukan mencari, yang mencari kamu. Misalkan terdapat penurunan jurnalis atau hilangnya kerja jurnalis sebanyak sekian menurut laporan ini. Kemudian dari paper-paper itu juga terjadi ini kan itu fenomena ya. Ya Pak, betul. Kamu faktanya jurnalis segini, ini segini, ini segini, itu poin fakta. Buatkan kalimat gitu. Jangan gini. Buatlah paragraf 1 tentang fenomena global jurnalis. Baca dari paper-paper saya, dia bisa salah baca itu. Apalagi kalau ChatGPT, kalau AI-nya kurang pinter. Iya sih Pak. Jadi kamu yang nyetir. Ya, jadi ini sama kayak tadi saya bilang ke Marsha. Kamu yang ngontrol paragraf 1 isinya apa, paragraf 2 isinya apa, paragraf 3 isinya apa. Kalau perlu menurut paper ini yang ceritanya ini, kalau kamu nggak tahu paper itu ceritanya apa, kamu masukin semua reference kamu ke AI kamu, suruh mereka cerita, atau reference kamu masukin ke notebook LM. Cerita, paper ini apa sih? Paper ini apa sih? Paper ini secara summarize apa, bikin tabel. Terus tabel itu kamu tunjukkan ke tabel itu kamu sebagai referensi ya di notebook, di Word atau apa. Terus kamu bilang paragraf 2 itu tentang inilah, tentang pendekatan teori, ada beberapa paper nih. Ini tentang ini, tentang ini, tentang ini. Masukin, suruh dia merangkai. Jadi kalau kita minta semuanya AI, nggak beres-beres. AI itu bodoh. Tapi AI pinter kalau dikasih tahu. Tapi kalau disuruh nyari sendiri, dia bodoh. Gitu, Edward. Baik Pak, nanti dicoba lagi untuk metodenya Bapak. Iya, karena kamu lama kan, udah lama kan ya. Jadi Ya Pak. waktu itu juga lama membuat proceedingnya. Jadi saya rasa kamu sudah belajar banyak dari membuat proceeding. Artinya kamu sudah hafal, sudah tahu apa yang kamu jual, sehingga sekarang tinggal membuat tulisan, gitu ya. Kamu punya target waktunya kapan? Punya Pak. Kapan? Kalau bisa selesainya itu Senin tanggal 20 sih Pak rencananya. Soalnya Senin tanggal 20 tuh minggu depan ya? Ya 2 minggu depan sih Pak, lebih tepatnya. 21? Oh iya 21 maaf Pak. 20 Pak, maaf. 20 ya? Oke. Kalau bisa tanggal 20. Harus bisa. Harus bisa. Bukan kalau bisa. Kamu ada kerjaan lain nggak? Tidak ada Pak. Nah, Tapi iya Pak, izin nambahkan juga. Saya juga sudah mendapatkan narasumber yang mendukung ya Pak, jurnalis. Saya udah ada dan udah standby. Sebenarnya udah komunikasi juga sih Pak. Jadi tinggal memasukkan materinya, menyusun draftnya sih Pak kebetulan. Makanya kamu wawancaranya udah apa belum? Sudah Pak. Sudah. Sementara juga sih Pak menambah-nambah. Ya jangan gitu. Jadi jangan nulisan ini menambah-nambah gitu, karena jurnalis itu kan sumber data utama, itu bukan menambah-nambah itu. Maaf Pak. Jadi kamu harus tahu mana yang kamu jual, mana ini nambah-nambah. Bukan gitu, bukan kayak ini mah nambah-nambah, bukan. Maaf Pak, bukan nambah-nambah. Kalau kamu nggak ada papernya siapa itu ditanyain ya, papernya Gary itu ditanyain. 2 orang aja kurang, apalagi ini. Ya, gitu ya. Baik Pak. Oke. Next, Sarafina gimana Sarafina? Ada nggak Sarafina tadi? Udah nggak ada ya? Devita. Baterainya mati Pak.
HP-nya Oke, katanya. oke. Devina, gimana Devina? Kalau saya belum ada progres yang lebih banyak lagi karena kemarin kan dari Prof suruh melengkapi, terus jurnal targetnya juga mau ganti karena yang kemarin itu kelamaan deadline-nya. Jadi masih nyari jurnal buat sementara udah ada, tapi mau disesuaikan lagi storyline-nya. Bukan storyline-nya, bahasanya gitu. Jadi sekarang masih Berapa lama revisi-revisi. berapa lama selesainya? Seminggu sih, Prof, targetnya. Seminggu ya? Ya, Oke karena ya. saya juga targetnya April ini harus udah beres. Jadi sekarang lagi ngebut. Iya, karena kalau kamu mau beres April, harusnya dari sekarang udah kasih ke saya, tinggal revisi. Ini kita berkaca ke Marsha nih. Marsha selesai sejak sebelum Lebaran, tapi sampai sekarang belum selesai karena tektokan. Tektokan itu lama loh, lebih lama daripada nulisnya sendiri gitu. Ya, oke? Oke, Prof. Nanti lebih dikebut lagi. Iya. Oke, jadi ini Kasih, sudah Prof. deh. Ya, sama-sama. Mas Habib, silakan. Ada nggak Mas Habib? Ya, Pak. Ya, silakan. Eh, mungkin sedikit progres saja, Pak ya, terkait yang saya kerjakan. Ya, sekarang Halo? tuh lagi Ya. proses pembuatan proceedingnya itu, Pak, buat persiapan proceeding. Itu udah beberapa menggunakan AI juga ya, Pak ya. Seperti yang Mas Ilham tadi juga udah dibuat. Kombinasi antara Claude dan ChatGPT, Pak, kemarin, Pak. Cuman masih sedikit berdebat, Pak. Ada yang belum selaras, Pak, antar pembahasannya. Jadi sekarang masih dianalisa. Rencananya minggu ini rencana mau kirim ke Prof, Pak. Kirim ke Ini Prof. kamu Mas Habib itu topiknya apa sih? Palm oil, Prof. Oh, palm oil. Oke, palm Heeh. oil. Oke. Berarti Prof. nggak bisa sama Nadif ya, beda ya? Oke, ya. Iya, Oke, Pak. jadi kapan mau selesai nulisnya? Insya Allah minggu ini saya kirimkan draftnya ke Prof ya, Prof ya. Tapi kemarin itu saya juga mencoba ke IAICT juga nggak bisa berarti ya, Prof ya. Gimana? IAICT yang di mana? Yang Mas Nadif. Ya bisa aja. Tapi yang IAICT itu maksimal harus 3. Kalau Zahria ke situ, Nadif ke situ, Mas Habib ke situ ya 3, nggak bisa lagi. Tapi kecuali kalau ada orang lain di lab ini maksudnya ya. Oh iya, oke, Prof. Kemarin tuh udah lihat ada 2 tempat, Prof, di IAICT sama ICOICT. Cuma nanti coba saya cek lagi, Prof. Ya. Ya, silakan ditunggu nanti. Oke, Oke. Prof. Oke, terima Oke. kasih, Prof. Sama-sama. Sekarang Nicoleta, yang belum Nicoleta doang ya. Nicoleta sama Titus. Ya, silakan Nicoleta. Izin Prof, dari yang Ya. terakhir Prof saya beri draft bab 2 sampai bab 4, saya dari saran Prof, saya baru sampai bab 6 Prof, dari 7 bab. Kok bab 6 maksudnya? Bab 5 dulu kali. Oh iya, saya sudah bab 5 juga. Oh, jadi ya sekarang kemarin tuh saya lihat saya tuh nggak bisa baca tulisan kamu karena dokumennya itu banyak rumus dan bukannya saya nggak bisa baca rumus tapi rumusnya nempel-nempel gitu loh. Jadi it's hard for me to read ya. Karena kan itu kayak produksi dari kamu namanya Nicole bukan ya? Benar, Pak. Ini kan kamu kirim ke saya chapter 2, ya kan? Chapter 3, chapter 4, right? Nah, kemudian saya baca chapter 2. Oke.
Coba saya lihat di sini ya. Nicole. Memang sih Prof Oh, yang ya ya. Sebentar. Saya share screen. Share screen gimana sih kayaknya? share terus Ya, ini kan, namanya ini kan, Nicole kan. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, kayak gini nih. Ya oke lah, saya ngerti ini. Kayak gini. Ya kamu harus bikin struktur yang bagus lah. Ini bacanya saya pusing ya. Domicile code, region code. Oke lah, saya ngerti nih. Tiba-tiba ada RICS itu di mana gitu ya. Growth itu apa? Growth 16. Prof 16 itu protokol dari zero knowledge proof-nya Prof. Jadi ini bab ya coba ditulis yang baik ya. Saya sulit membacanya ini. Paling enggak di bagian ini ya. Ini setup ya. Jadi bab 4 itu apa sih? Metodologi atau apa? Untuk bab 4 saya langsung ke penjelasan dari sistemnya Prof, dari dimulai pembentukan step-step dari bagian kriptografinya. Jadi cara kerja. Bab 4 itu cara kerja. Iya. Cara kalau bab 2 apa? Bab 3 apa? Kalau untuk bab 3 itu saya menjelaskan misalkan aktor-aktornya itu seperti ada holder yang mana itu citizen. Ini stakeholder. Jadi kan ini kan sistem arsitektur and design, kan sistem model. Jadi sistem model kamu nulis propose. Ya, paling kan di propose itu kamu pakai gambar lah. Oh iya, belum saya Gimana? tambahkan gambar. Lah ya gimana saya baca. Iya, Prof. Jadi kalau kamu minta masukan sini, bahkan saya baca aja nggak bisa. Jadi sama ini pertanyaan saya ke sini tadi, ke Marsha tadi. Be empathy when you give the document. Jadi jangan langsung ngasih dokumen aja. Kamu sendiri bacanya ngerti nggak? Saya aja nggak ngerti. Gitu. Ya. Sorry, Prof. Saya Ya. lupa. Ya, bukan lupa. empati itu mah bukan lupa. Empati itu artinya kita care terhadap karya kita. Is it another person can read my writing gitu. Even your writing is helped by AI kan, gitu kan? basic inilah itu namanya basic skill ya untuk survival itu ya. Nanti kalau kamu kerja kan gitu, kamu kasih laporan kamu harus baca dulu supaya bos kamu kira-kira paham nggak gitu. Alright, Baik, Prof. ada lagi nggak yang ingin sampaikan? Jadi kamu akan ngerjakan apa dan kapan selesainya? Untuk saya kan total dari 7 bab, Prof. Untuk sekarang saya sudah di bab 7 itu performance analysis. Jadi saya tinggal bikin narasi untuk penjelasan hasil metrik performance-nya aja sih, Prof. Sama introduction saya masih mau tambah-tambahin. Paling udah tinggal itu sama abstrak dan keyword. Oke. Ya segera selesai karena saya harus menguji ya. Kan kamu baru menstrukturkan, saya belum mengkritik sama sekali. Ya. Jadi harus segera diselesaikan supaya saya bisa memberikan masukan, mengkritik dan memberikan masukan ya. Baik, Prof. Oke. Terima Ya, kasih, Prof. sama-sama. Ya, ini saya lupa nih, ada Mufli. Silakan Mufli. Halo? Ada nggak? Kok nggak ada suaranya? Halo Mufli? Tes, apakah suara saya ada, Prof? Ya, ada. Silakan. Selamat malam, Prof. Mungkin saya ingin menyampaikan progres. Jadi beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bab 2, 3, 4 ke Prof dan Prof juga suruh lanjut untuk finalisasi, nanti dicek lagi. Ntar saya belum ngecek. Oh iya, Prof.
Dan saya bilang juga floor ke Pak Heri untuk di hari Senin. Ini mana sih? Ini ya? Ya Prof, untuk bab 3, bab 4, bab 2, bab 3, bab 4. Ini kan? Ya Prof. Dan Pak Heri sampai sekarang belum ada tanggapan lagi. Cuman saya tunggu dulu Pak Heri untuk kalau misalnya ada tanggapan di bab 2, bab 3, bab 4 saya. Dan untuk penulisan mungkin saya lagi on progress bab 1, bab 5 juga Prof sekarang. Ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. This to the approach, adopt DSR approach because this is very bad. Ya. It's not merely, ini juga saya pernah ngomong di kalau Mufli mendengarkan ya, membaca ya, saya pernah nulis somewhere di grup. Kita itu kalau di akademik jangan nulis it's not only that but also that. Itu jelek sekali itu. Itu bukan akademik. Kalau mau it is that and that gitu ya. Jangan dibolak-balik. Jadi it's not only car but also bike. Kebayang nggak kamu bacanya? It's not only car but also bike. Kenapa nggak nulis it is car and bike? Mana yang lebih bagus? Kenapa Prof? It is by and car mungkin Prof. Coba kamu baca ya. Misalkan apa ya? It is nah, ini I can go to Bandung and Tasik gitu. Tapi kamu nulisnya it's not only I can go to Bandung but also I can go to Tasik. Bagus mana gitu? Yang di awal Prof, karena yang itu terlalu ngapain itu. Jadi kan kamu ini saya kritik sebelum kamu ngasih ke saya. Terus kamu nulis di sini DSR lagi. You already mentioned DSR in the front. Why you not? Ini DSR. This is DSR again, kan? Ini kan kamu nulis menggunakan DSR because the problem under the DSR is appropriate. Kamu ngulang lagi. Kamu meyakinkan pembaca. Oh, ini DSR. Saya pakai DSR karena ini. DSR itu cocok. Oh, kamu kayak bolak-balik aja. Maksudnya nggak concise gitu ya. Studi follow state DSR proses with problem requirement ya gitu ya. Terus proses bikin, nah ini bertele-tele padahal ini sudah ada gambarnya kan di sini kan. Ya. Ya. Kebayang ya, ini baru saya lihat di bagian depan ya. Iya Prof. Nanti maksudnya saya coba brainstorm lagi sama GPT untuk sama Claude juga saya mix Prof. Nah sekarang pertanyaan saya, kamu nunggu Pak Heri buat apa? Mungkin kalau ada masukannya Pak Heri kan jadi lebih ini juga Prof, jadi lebih clear to the point-nya buat penulisan, baik itu juga buat gambarnya. Enggak, kamu beresin aja itu, nggak usah nungguin Pak Heri, beresin aja. Udah bab 1 bab 4 bab 1 bab 5 udah on progress Prof. Cuman kalau misalnya ada tanggapan dari di hari Senin sama Pak Heri, nanti saya coba update dan abis itu kirim lagi ke Pak Heri dan Prof gitu untuk finalisasi. Ya oke. Itu menurut saya itu membuat kamu lama itu kayak gitu ya. Jadi gini, quality itu kamu jaga menggunakan AI. When you present to Pak Heri atau ke saya, make sure bahwa itu tuh udah the highest quality. Ya. Karena kalau kamu pakai AI dengan baik, pertanyaan tadi yang kayak gini nih nggak akan muncul. Jadi kalau kamu pakai AI, dibantu AI terus kamu nulis, kemudian ternyata dicek manusia masih jelek, berarti kamu belum pinter pakai AI-nya, ya. Nah, buat pakai AI secara maksimal sehingga hasilnya high quality, sehingga saya dan Pak Heri
tidak perlu memeriksa tulisan-tulisan yang double-double kayak gini. Ini udah selesai nih, problem gampang ini. Kita hanya mikirin garis besar ceritanya. Kalau kita ngomongin detail nggak beres-beres, lama lagi nanti kamu. Jadi cepat dan enggaknya itu bagaimana kamu mengatur yang kamu lakukan. Ini ada dua ini lihat. Led to requirement for, di sini juga led to the requirement for. Ya kan? Double. Ya gitu ya. Oke baik Prof. Nanti saya coba update yang detail-detailnya juga terkait penulisannya. Ya pertanyaan saya ingin saya sampaikan, Mufli jangan menunggu. Siap, Jangan Prof. menunggu. Ya, nggak boleh menunggu. Kamu ambil inisiatif. Itulah penelitian yang benar ya. Oke ya. Oke Prof. Ada lagi nggak? Ada satu lagi nggak? pertanyaan sih Prof. Untuk Ya gimana? terkait reference. Ya. Reference kalau di paper jurnal itu ada minimal sama maksimalnya juga ke Prof? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi referensinya harus high quality. Ya. Oke. Berarti jurnal quality-nya lebih bagus kayak Q1 gitu ya? Prof. Ya, pokoknya Scopus lah. Q1, Q2, Q3, Q4 nggak masalah. Oke. Ya. Baik Prof. Siap. Ya oke. Terima kasih Prof. Yuk. Serafina silakan. Online nggak? Dari aku Prof, Ya, masih revisian yang kemarin Prof kirim, kan panjang tuh lumayan Prof. Paling ini sih Prof yang mau aku tanyain, sebenarnya ini aku agak bingung juga nanya ke AI-nya gimana, karena kan di akhirnya tuh ternyata terus aku baru ngeh lagi gitu. Prof kan nekenin diskusi teorinya harus lebih padat. Diskusi teori di sini itu hasil dari diskusi dari bab 4 atau teori yang harus dicantumin di bab 2 sih Prof, maksud Prof di sini? Teori itu adalah bagian dari diskusi. Jadi kamu harus nanya ke AI. Saya juga nggak ngerti teori tentang apa itu kamu namanya apa sih itu fashion, nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti fashion. Jadi kamu harus saya mau bikin tension lah terhadap yang saya lakukan. Kamu bisa nggak bikin alternatif tension yang ada, pertentangan teori. Kamu membuat itu kan sama kayak Anja ya. Kamu tuh teknis gitu ada. Tapi teknis itu menjawab teori apa di depan? Itu kan seperti saya bilang tadi di teman-teman. Apa sih fenomenanya? Apa sih yang dibutuhkan? Apa sih teori yang terkait? Nah, kemudian kamu menyelesaikan dengan teknik kamu selesai. Tapi jurnal itu nggak cukup. Ada problem, solusi, selesai. Nggak cukup. Ya. Harus ada diskusi dengan teori, harus ada kontribusi ke teori. Ya. Misalkan teori bilang, oh kita harus pakai teknologi supaya cepat. Kamu buktikan ini sesuai dengan teori ini mendukung teori ini. Atau ada teori yang menyatakan ini harus melakukan proses yang seperti ini gitu ya. Dengan cara saya nggak perlu seperti itu, tapi saya sudah bisa meng-approach hasil dari seperti itu. Saya mendekati, tidak exactly the same. Nah itu namanya tension. Paham ya? Oh paham Prof, berarti kayak teorinya A, kita harus punya jawaban yang mendukung si A ini gitu, yang ngebantu si jawaban kita ini tuh sesuai dengan teori A ini dengan pakai metode sekian gitu ya Prof. Nah itu kalau yang kayak gitu, itu yang pertama, itu artinya kamu punya problem, kamu pakai teori, kamu selesai, jadi nggak ada tensionnya itu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Tension itu, tension tahu nggak? Berantem, pertentangan gitu, ya paham ya? Jadi nggak ada diskusinya, nggak rame nanti. Atau kamu bilang pakai teori ini, tapi ini nggak representatif nih, kurang representatif. Kalau mau representatif, datanya harus besar, harus punya kemampuan yang lebih, harus di skill up. Nah itu kan semacam kita punya terus kita
tunjukkan juga bahwa ini butuh hal yang lebih lagi supaya ini tidak otomatis menjawab pertanyaan orang gitu. Orang harus effort dulu gitu. Gitu, Sarafina. Oke, Prof. Oke. Paham. Jadi kalau kamu pertanyaannya kamu nanya ke AI, tanyalah tension. Ya. Oke, siap, Prof. Dari aku itu, sama ini, Prof. Boleh nggak sih, Prof, citasi kita itu ada yang dari website gitu, kayak websitenya tapi website resmi gitu? Boleh, tapi nggak boleh banyak. Oh, boleh tapi nggak boleh. Minimal banget 1-2 boleh, tapi kalau terlalu banyak jangan. Oke. Mengurangi credibility. Oke, siap, Prof. Oh, udah sih Kalau dari. kalau saya lihat kamu sama diskusi sama saya itu tanggal 2 April terakhir. Ya, sekarang udah 10 April loh, seminggu lebih. Iya. You should present more nih. Oke, Prof. Ntar saya kebut lagi. Jadi kapan selesainya? Aku pengennya akhir April beres. Bukan April beres itu, sama yang tadi saya ngomong. Saya ngambil contoh Marsha, sorry Marsha saya ambil terus. Marsha udah selesai sebelum Lebaran tuh, tapi sampai sekarang belum submit. Kenapa? Karena ternyata ada tektokan yang sangat lama. Jadi harus lebih awal. Kalau kamu mau finish akhir April, you need to finish it earlier. Ya. 20 kayak. Jadi kita punya waktu 10 hari untuk tektokan juga nggak bisa tiap hari kali. Ya. Tektokan itu lama, sangat lama. Oke. Gitu ya. Oke, Prof. Oke. Sip. Oke. Semangat. Ya, Terima kasih, semangat Prof. semuanya. Ya, semangat semuanya. Titus mau ngomong? Ya, oke, Prof. Gimana, Selamat Titus? malam. Jadi ya Ya. terakhir itu ya saya cukup lama ya Pak ya. Terakhir itu Sangat lama kamu, ketemu Titus. Bertahun-tahun kamu, Titus. Juni terakhir itu sama Pak Andi itu terakhir ketemu Juli 2025. Iya. Baru saya maju lagi karena ya satu dan lain hal Pak. Teman memang semester ini kan memang semester terakhir saya Pak ya. Jadi saya Nah. coba dan memang kemarin itu saya kan sudah selesai research, cuman tinggal nulisnya aja yang belum selesai. Jadi saya coba semampu saya untuk ngejar deadline. Kebetulan Pak ini untuk progres saya sebenarnya sudah terakhir Selesai. dari Pak Andri kan iya sudah selesai. Pak Andri kan terakhir bilang mungkin kalau untuk remind ya dan Pak refresh juga saya kan terkait menggunakan BERT untuk fake news detection, tapi saya menambahkan juga fungsi untuk severity ya, risk based dengan risk based framework gitu Pak. Jadi terakhir itu memang Pak Andri bilang ini teori untuk bagian mapping severity-nya belum kuat gitu. Nah, kemudian saya di sini saya sudah menggunakan teori untuk menggunakan ISO 27005 Pak untuk mapping berdasarkan risk severity levelnya Pak. Nah, saya juga sudah coba tanya AI apakah teori saya ini sudah cukup untuk level IEEE walaupun untuk proceeding ya. Sebenarnya sudah cukup Pak, cuman memang betul dari AI-nya itu belum melihat banyak tensi atau belum cukup lah tensinya Oh itu enggak. Kalau kamu proceeding nggak perlu tensi. Tensi itu nggak hanya perlu untuk ya, jurnal. Proceeding berarti mah cuman mekanisme, metodologi, selesai masalah selesai. Udah itu proceeding. berarti untuk Kalau aspek itu bisa saya abaikan dulu Pak ya untuk ya nggak proceeding. usah itu. Kamu ada ngusulin teknis, tunjukin teknis, submit selesai. Nggak usah tensi. Tensi itu jurnal aja. Oke Ya. Pak. Nah, ini saya mau menunjukkan ini Pak. Jadi tapi saya nggak bisa share screen. Saya bacakan aja Pak. Jadi saya tuh rencananya ke ICOS dia ICOSA. yang diselenggarakan Universitas 11 Maret. Kapan itu? Itu di submission deadline-nya di 15 Mei Pak. Oke, kenapa nggak yang deket-deket aja? Nggak ada, itu paling dekat. Sebenarnya
ini sih Pak, ngejar notification of acceptance-nya yang paling cepat. Jadi kalau Isosdia itu dia submission deadline-nya 15 Mei, 15 Juni langsung ada acceptance notification-nya, Kalau yang LOA-nya. lain-lain kayak ICO, ICT, IAICT, ICOTSA itu lebih lambat. Itu kebanyakan di Agustus Pak. Saya kan ngejarnya di terakhir saya daftar itu atau daftarkan LOA saya itu di Juli Pak. Juli terakhir lah, Juli akhir. Nah sebenarnya ada lagi Pak, untuk satu lagi yang terkait tadi mana ya untuk yang bookmark. Ya nanti saya coba ini deh Pak, saya coba lihat lagi. Cuman opsi pertama saya memang Icosdia ini yang Enggak, diselenggarakan. maksud saya bukan gitu. Maksud saya kamu harus bilang ke saya sudah cek semua dan semua kalah dengan Icosdia gitu. Itu saya cukup. Kalau kamu sudah melakukan itu ya sudah, tapi kalau belum lakukan yang paling cepat yang mana? Karena menurut saya ada yang lebih cepat, tapi saya nggak tahu kan, saya juga nggak hafal yang mana. Sebenarnya ini sih Pak, yang barusan di-share Pak Andri di grup itu, itu kan Pak Andri ada menjelaskan bahwa ini LOA-nya lebih cepat gitu. Nah, ya bisa 7 hari. Teman kan tadi Nadif kan cerita, yang dibutuhkan itu bukannya LOA kalau mau lulus, tapi juga nah itu kamu harus nanya. Kemarin saya sudah Prodi. tanya sih Pak ke dosen ini ya, pengampu itu dan beberapa dosen lain, dan saya baca juga dari syaratnya itu yang disebutkan di situ memang letter of acceptance sih Pak, tidak menyebutkan ada harus maju atau enggak, kecuali saya mungkin salah baca ya. Tapi setahu saya LOA. Tanyalah ke Prodi lah, tanya ke Prodi lah. Salah lagi nanti kamu. Jangan berasumsi lah kalau kamu nggak yakin. Ya. Jadi di level kamu udah level kritis, jangan pakai asumsi. Tanya yang tepat. Ya. Jangan itu apa asumsi sendiri ya. Ya, paling ini Pak rencana ke depannya karena paling dekat saya ngejarnya di 15 Mei. Mungkin sekarang tanggal 10. Mungkin Senin saya kirim Pak untuk yang sudah refine dan sudah saya melalui AI assessment ya. Sudah melalui AI assessment, nanti saya kirim Senin untuk di review Bapak sambil mungkin 2 hari ini weekend saya cari yang mungkin lebih dekat ya dari 15 Mei untuk submission deadline-nya. Selain Icosdia ini. Ya. Oke, cukup ya? Ya, cukup Pak. Oke, berarti sudah semua ya, sudah diskusi semua. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan secara umum tentang yang kita bahas hari ini? Cukup ya? Oke, kalau cukup semangat semua. Mari kita foto bareng untuk hari ini. Coba kameranya dinyalain semua. Bisa nyala? Ya. Itu masih di kantor itu di jam segini. Nicoleta, Aji, Nadif, Ilham, Mas Habib udah ya. Devina, Nicoleta, Anja, oke ya, oke. Kita metal dulu, 1, 2, 3. Oke, ya, satu lagi, ya, 1, 2, oke. Siap, semangat ya untuk studinya, semoga lancar semuanya. Dan kalau ada apa-apa, silakan japri ya. Hanya menurut saya masih sedikit yang japri saya ya. Semangat semuanya dan semoga lancar semuanya. Saya tutup ya diskusi kita malam ini. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Mari. Terima kasih. Mari. Terima kasih, Prof. Yuk.